Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, beberapa waktu lalu kita telah menyampaikan ada amalan yang pahalanya tidak putus-putus walaupun orangnya itu sudah meninggal. Yang pertama, sedekahun jariyah atau sedekah jariyah. Ini sudah kita terangkan beberapa waktu lalu. Yang kedua adalah aw ilmin yantafa'u bih. Aw ilmin yantafa'u bih. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Di dalam satu hadis disampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya kurang lebih, barang siapa yang menghendaki dunia, maka untuk mendapatkannya itu dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka itu pun dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, maka itu juga dengan ilmu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, yang dimaksud menghendaki di sini adalah bagaimana kita mampu di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan, dengan derajat. Itu semuanya dengan ilmu. Kita bisa seperti sekarang ini, bisa bekerja, bisa menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi seorang pedagang, bisa menjadi seorang pejabat. Ya kalau nggak ada berilmu ya nggak mungkin. Maka semuanya itu pasti dengan keahlian yang semuanya adalah dipelajari, yang tidak mudah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pun demikian juga kalau kita pengen nanti di akhiratnya bahagia, di akhiratnya mendapat ganjaran yang bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya ini pun berarti artinya apa? Pada saat kita di dunia ini, ya kita harus belajar. Harus ngerti ilmunya. Piye ini caranya sholat. Bagaimana caranya kita bersedekah. Bagaimana kita caranya menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Melakukan amalan-amalan yang lain. Nek nggak berilmu ya ndak bisa. Muspro, nggak ada ganjarannya. Nggak ada pahalanya. Satu contoh misalnya. Kita melakukan hal yang wajib. Sholat misalnya. Kalau nggak ngerti ilmunya, kok sholat aja. Nggak berwudu, nggak apa. Ya, melakukan sesuatu yang salah. Tidak sesuai dengan rukunnya. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Untuk mengetahui ini semua kan ya kita harus belajar. Harus berilmu. Supaya apa? Apa yang kita lakukan itu benar. Supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai. Demikian juga apa yang di luar daripada ibadah tadi. Hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Ya itu juga akan berilmu. Kalau nggak berilmu ya tidak mungkin bisa dilakukan. Sebagai contoh, seorang kameramen saya ini. Ya Mas ya? Itu kan bisa menggunakan kamera seperti ini dengan baik. Insya Allah syutingannya juga bagus nih. Kalau beliau tidak berilmu, tidak ngerti triknya, tidak tahu bagaimana cara menempatkan kamera, ya hasilnya jelek. Ya juga demikian juga dengan yang ngatur audio ini. Coba, kalau dia tidak berilmu, mana mungkin bisa sebagus ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Ini hal-hal yang kecil. Kalau kita pengen kaya, pengen punya harta banyak, pengen jadi pengusaha, ayo ilmunya tidak sedikit yang harus kita pelajari. Tidak hanya sekedar punya kemauan. Orang punya kemauan boleh. Mempunyai cita-cita setinggi langit boleh. Tapi kan itu semua kan harus dengan ilmu. Untuk mendapatkannya itu harus dengan ilmu. Tidak mudah. Berusaha tidak mudah. Menjadi orang kaya tidak mudah. Maka itu tadi. Kita harus ngerti ilmunya. Kita harus ngerti triknya. Barulah apa yang kita inginkan, yang kita angan-angankan, itu bisa saja akan tercapai. Tapi ya itu tadi, harus profesional. Maka dalam agama kita, mencari ilmu, mencari kepintaran, itu hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Yang namanya mencari ilmu itu tidak harus ada di pendidikan-pendidikan formal saja seperti yang sudah kita lalui. Enggak hanya seperti itu. Oh, dalam tuntunan agama kita itu ada pepatah juga. Bahwa mencari ilmu itu mulai dilahirkan sampai dengan kita mati, ya dituntut untuk selalu mengupdate diri, selalu mencari ilmu. Jadi kalau kita sekarang
Yang namanya pendidikan formal sudah kita lalui. Ya di lingkungan kita semuanya itu kan sebetulnya ilmu semua. Kalau kita mau memanfaatkannya, mau melihatnya, mau membacanya. Di lingkungan, di sekitar kita, di jagat raya, di dunia ini. Itu semuanya ilmu semua sebetulnya. Uang kita tanya sama orang lain itu juga, kalau itu bisa memberikan kita manfaat, itu adalah ilmu. Maka kalau kita kembali pada ajaran kita, pertama kali Al-Quran diturunkan, ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa? Yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Artinya apa di sini? Bahwa karena Tuhan itu menganggap sangat penting untuk manusia itu membaca. Membaca di sini tidak hanya sekedar membaca tulisan, tapi membaca semuanya. Membaca tulisan, membaca alam sekitar kita. Ya semuanya itu kalau kita lakukan akan dapat manfaat buat dirinya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena semuanya itu adalah apa? Membaca kita. Karena manusia diberikan akal pikiran. Tidak hanya sekedar naluriahnya saja. Tidak hanya sekedar perasaannya saja. Tidak sekedar instingnya saja. Tapi karena manusia diberi pikiran, diberi akal oleh Tuhan, maka inilah dimanfaatkan oleh manusia untuk selalu membaca. Kalau orang itu mau membaca, fa insya Allah hidupnya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Karena semuanya itu kan butuh profesional. Butuh keahlian. Dan keahlian ini berdasarkan pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman itu, dari kita mau bertanya, dari kita mau mencontoh, dari kita mau berpikir, menggunakan pikiran kita. Dari kita mau membaca apa yang seharusnya kita lakukan. Baik itu dari buku-buku, dari Google, dari manapun. Banyak sekali ilmu yang bisa kita serap. Kalau itu bisa dimanfaatkan oleh diri kita, fa insya Allah, man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Maka apa yang dibutuhkan untuk kehidupan di dunia ini, ya dengan ilmu tadi akan bermanfaat buat dirinya, akan bermanfaat buat keluarganya, akan bermanfaat buat orang banyak. Maka ilmu yang bermanfaat ini kalau dilakukan oleh orang lain, yang akan menjadi manfaat untuk orang lain dan akan dilakukan terus-menerus oleh orang lain. Maka walaupun orang yang mencetuskan pertama kali ilmu tersebut, yang memberikan manfaat pada orang itu, terhadap orang lain, walaupun dia sudah meninggal, ganjarannya, pahalanya akan mengalir terus. Ingat di dalam hadis yang pertama, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw ilmin yantafa'u bih. Yaitu ilmu yang bermanfaat, yang ada manfaatnya buat orang lain. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.